Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati yakni pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah, yang kami hormati Rektor Unza dan selaku penemu metode ABC Aksi Belajar Cerdas yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Bapak Kaprodi yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS yakni Ibu Nur Fatimah MPD, dan tak lupa yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Baik, saya Rania Fadi Mahmud, semester 3 dari Prodi PGMI akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural dalam pembelajaran IPS. Nah, pendidikan multikultural dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial adalah pendekatan yang mengakui, menghargai, dan mengintegrasikan keragaman budaya dalam proses pembelajaran. Nah, baik, yang pertama yaitu adalah pengertian pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural itu mengacu pada pendekatan pendidikan yang merayakan keagamaan etnis, budaya, agama, dan nilai-nilai yang berbeda. Nah, dalam konteks IPS ini, pendidikan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakat yang beragam. Terus yang kedua yaitu adalah tujuan pendidikan multikultural di dalam konsep dasar IPS. Nah, di sini ini ada beberapa konsep, yaitu membangun toleransi, penguatan identitas diri, kesadaran sosial, dan keterampilan sosial. Nah, yang dimaksud dengan membangun toleransi itu yaitu untuk mendorong siswa untuk menghargai perbedaan. Nah, untuk yang identitas diri ini membantu siswa untuk mengenali dan menghargai budaya mereka sendiri. Terus yang ketiga yaitu adalah kesadaran sosial. Maksudnya di sini yaitu meningkatkan kesadaran siswa tentang isu-isu sosial, politik, dan ekonomi atau yang berkaitan dengannya. Terus yang terakhir yaitu adalah keterampilan sosial. Nah, maksudnya di sini itu yaitu adalah mengembangkan keterampilan berinteraksi dan bekerja sama di lingkungan yang beragam. Baik, yang ketiga yaitu adalah pendekatan dalam pembelajaran IPS. Nah, untuk ini ada beberapa konsep juga, yaitu yang pertama penggunaan materi yang beragam. Nah, memperkenalkan siswa pada berbagai sumber seperti buku, film, dan artefak yang mencerminkan berbagai budaya. Terus yang kedua yaitu adalah diskusi dan debat. Nah, di sini ini biasanya mengadakan diskusi tentang tema-tema tertentu yang berhubungan dengan pengenalan budaya agar siswa itu dapat saling berbagi pengalaman. Terus yang terakhir yaitu adalah kegiatan interaktif. Nah, di sini tuh siswa merancang kegiatan seperti proyek kelompok yang memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang bekerja sama dan saling belajar. Nah, yang keempat yaitu adalah kurikulum yang inklusif. Nah, yang ini kurikulum IPS ini harus mencerminkan suara dan pengalaman dari berbagai kelompok sosial. Ini termasuk menyertakan sejarah dan kontribusi kelompok minoritas, mengedepankan isu-isu yang relevan, dan mengajarkan nilai-nilai universal seperti keadilan. Terus yang kelima yaitu adalah peran guru dalam pembelajaran dalam pendidikan multikultural. Nah, peran guru ini sangat penting dalam menerapkan pendidikan multikultural di kelas. Karena apa? Karena ada beberapa peran, yaitu yang pertama fasilitator dialog. Nah, membantu siswa menggunakan pandangan mereka dan mendengarkan pendapat orang lain. Dan yang kedua yaitu seperti model toleransi. Nah, menjadi teladan dalam menunjukkan sikap penghargaan dan perbedaan. Dan yang terakhir yaitu penyusun rencana pembelajaran. Nah, mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam rencana pembelajaran sehari-hari. Terus yang keenam yaitu adalah tantangan dalam pendidikan multikultural. Nah, tantangannya itu ada 3, yaitu yang pertama stereotip dan prasangka. Yang kedua kurangnya sumber daya, dan yang ketiga resistensi dari siswa atau orang tua. Nah, yang pertama yaitu adalah stereotip dan prasangka. Terdapat resiko siswa membawa prasangka yang harus dikelola dengan baik. Nah, yang kedua yaitu kurangnya sumber daya.
Nah, keterbatasan materi pembelajaran yang mencerminkan keragaman budaya. Terus yang terakhir yaitu adalah resistensi dari siswa atau orang tua. Nah, beberapa siswa atau orang tua mungkin tidak sepenuhnya mendukung pendekatan multikultural. Nah, baik, untuk yang terakhir yaitu adalah pentingnya evaluasi. Nah, di evaluasi ini melakukan evaluasi yang mencakup indikator-indikator yang mencerminkan perkembangan siswa dalam memahami dan menghargai keragaman. Nah, evaluasi ini bisa atau bisa berupa bentuk penilaian formatif dan sumatif yang mengevaluasi penguasaan konsep serta sikap siswa terhadap keragaman. Nah, baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari pendidikan multikultural dalam pembelajaran IPS. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rania Fadi Mahmud mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.